Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Tarot Reading. Ini sebenarnya bukan reading yang seperti hari ini, tapi entah kenapa gara-gara saya ingat ada beberapa video tentang kematian seorang, entah itu ditabrak ditabrak mobil dari belakang, atau mungkin kecelakaan, atau mungkin atau dia nyasar di hutan dan sebagainya. Ini sebenarnya simbolisasi ya. Nggak akan, ini bukan sesuatu yang spesifik, nggak terlalu ngebahas tentang seorang, tapi sepertinya memang seseorang sedang mengalami kemalangan dan memang ditakdirkan untuk mati di saat itu juga ya. Karena saya tiba-tiba ingat sesuatu yang ada dalam kitab suci bahwa seseorang yang memang ditakdirkan ajalnya, ketika dia memang di awalnya dia tahu bakal meninggal dan dia ngumpet di sebuah benteng. Ini di hadis deh. Tapi kalau emang dia ditakdirkan akan mati di hutan, dia akan pergi ke hutan dan mati di sana. Saya pernah dengar itu. Tapi mungkin teman-teman lebih paham, mungkin ada yang lebih paham tentang apa. Dan ini memang bentuk kemalangan seseorang ya, bentuk bagian dari kemalangan, dan itu memang sebuah proses yang mungkin seseorang di sini memang sangat malang dan terlalu over ekspektasi juga bisa, sehingga hal itu terjadi. Dan memang itu memang kadang-kadang nggak semua orang itu bisa meninggal dalam kondisi yang bagus ya. Kadang-kadang memang kita mendapatkan kemalangan, sesuatu kesialan, karena itulah yang bisa kita dapatkan, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Dulu sempat ada cerita di mana ini dalam kitab suci, ketika dulu Nabi Adam itu sebenarnya bukan yang terakhir ya, itu bukan umat kita manusia, bukan ini ya, tapi sebenarnya Nabi Adam, generasi Adam itu sudah ada berapa lama. Makanya di kitab suci kan dijelaskan ya, kenapa malaikat bilang, kenapa menciptakan manusia padahal mereka akan saling membunuh, padahal kami sangat taat kan. Tapi Tuhan bilang, kalian tuh nggak ngerti apa yang sedang pengen aku ciptain gitu. Nah, sebenarnya Nabi Adam kita itu, nenek moyang kita yang pertama adalah Nabi Adam ke 9999, dan itu generasi yang terakhir ya, sebelum nanti kiamat, sebelum restart ulang ya. Dan waktu itu sebenarnya waktu untuk mendapatkan saripati tanah nggak semudah yang kita bayangin, karena Allah Tuhan semesta itu mencari tanah yang paling bagus, yang akan cocok menjadi versi terbaik dari yang namanya Adam. Itu akhirnya tahu ada sebuah planet yang bagus, dan dia ngambilnya itu dari bumi. Tapi sari tanah itu nggak didapat dengan mudah. Pertama dia ngutus tuh sampai 3 kali gagal. Pertama ngutus malaikat Jibril, kemudian Israfil dan Mikael, yang terakhir baru Israel ya, malaikat penjemputnya. Yang pertama malaikat Jibril datang ke bumi, tapi bumi menolak karena dia takut kalau ini sebenarnya ciptaan dari Allah, dan dia nggak mau ini apa namanya, nggak mau ini sebenarnya menentang kehendak Allah, karena kamu nggak boleh mendolimin itu segala macam ya, kayak dengan berbagai alasan ya. Akhirnya dia nyerah dan nggak jadi. Yang kedua malaikat Mikael datang lagi untuk ngambil saripati tanah, tapi dia menolak dengan dalih dia memang hamba Allah, kan nggak boleh menyakiti hamba Allah kan. Terus akhirnya yang Israfil yang peniup trompet itu juga gagal juga ya teman-teman, sampai suatu ketika terakhir malaikat Israel, yang sekarang kita sebut sebagai pencabut nyawa itu, dia datang nggak akan ngomong babi bu, dia langsung datang mukul pakai pedang besar, pipih pedangnya gitu dipukulkan ke bumi sampai itu bergetar, sampai dia ketakutan. Dan apa yang diomong sama malaikat pencabut nyawa Israel itu, dia bilang, aku menjalankan perintah dari Tuhan semesta alam, kamu nggak boleh membantah dan nggak boleh ngomong apapun. Akhirnya dia berhasil lah ngambil itu. Jadi akhirnya setelah itu manusia pertama itu dibentuk dari tanah liat ya teman-teman, dan kemudian tanah itu dibentuk dengan hujan
uh, itu nggak langsung jadi, tapi itu dibentuk dari tanah, dibentuk, udah dikasih hujan 39 tahun hujan duka cita, dan 1 tahun hujan sukacita. Jadi kalau teman-teman atau kita ngerasa kayak kita sering bersedih, sering itu ya, karena emang dari sananya emang kita lebih dikasih kepedihan, kebelian, supaya kita tuh jadi manusia tuh lemah, nyadar diri, dan lebih introspeksi diri, teman. Kalau hujannya kebalik ke hujannya 39 hari, 39 tahun hujan sukacita dan 1 tahun hujan, itu manusia sekarang mungkin punya sifat bawaan bahwa dia suka bersenang-senang, suka hura-hura, suka sangat arogan. Itu ya teman-teman yang dimaksudkan di sini. Tapi kita nggak akan ngomong secara terlalu rinci. Itu sebagai suatu bentuk obrolan ringan ya. Dan makanya pada akhirnya terus suatu ketika dia malaikat-malaikat tuh tanya. Jadi nanti ketika si manusia nanti berkembang biak, siapa yang akan mencabut nyawa mereka ya Tuhan, gitu ya kan. Jadi Allah itu ngomong bahwa nanti yang mencabut adalah Israel, karena dia yang ngambil dari tanah itu pertama. Makanya dia juga akan bertugas untuk mengambil setiap nyawa-nyawa anak Adam yang ditetapkan kematiannya gitu. Jadi, dan suatu ketika dulu ada sebuah keluarga di kerajaan gitu ya. Dia pas waktu si ayahnya meninggal, istri sama anaknya sangat sangat berduka banget, sampai dia selalu mengatakan ini gara-gara malaikat pencabut nyawa, gara-gara segala macam. Dia sangat bersedih. Akhirnya malaikat itu mengadu ya, malaikat maut itu mengadu. Dia mengadu kepada Allah, Tuhan semesta alam, untuk mereka mengadu bahwa aku mengambil nyawa mereka, padahal itu semua adalah perintahmu. Nah, dari sinilah Tuhan berfirman bahwa maka setelah ini semua manusia yang ada di bumi, semua manusia dan jin nggak akan mengingatmu kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang itu akan mati dengan apa yang menurut mereka itu masuk akal. Misalnya mati karena kecelakaan, mati karena sakit, mati karena dibunuh, mati karena itu. Padahal sebenarnya adalah itu adalah perintah, sesuatu yang ditakdirkan. Jadi teman-teman, apapun ketakutan kita pada suatu hal, kematian, biasanya pada akhirnya seperti firman Tuhan semesta alam ya, bahwa pada akhirnya itu akan ditimpakan, kesialan itu tentang perihal kematian akan ditimpakan kepada hal-hal lain, kecuali memang orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Tuhan semesta alam untuk ingat bahwa rezeki ada rezeki, ada malaikat Mikael, ada petunjuk. Itu nggak cuman karena kamu tahu dan kamu paham, kamu bermeditasi terus kamu mendapat petunjuk, enggak, karena itu ada malaikat tertentu yang memang kamu ditugaskan untuk memberikan. Malaikat yang memberi petunjuk, malaikat yang memberi rezeki, malaikat yang mengambil nyawa, dan malaikat yang akan mengambil kiamat. Orang-orang nggak akan mendapatkan benang merah atau kaitan dengan apa yang akan terjadi nanti. Misalnya seseorang meninggal, mereka akan dikaitkan dengan kemalangan. Seseorang meninggal akan dikaitkan dengan kemalangan, dikaitkan dengan dia mendapatkan perlakuan buruk, dia dibunuh sama orang jahat segala macam. Dan mereka orang-orang akan kehilangan info ini gitu. Bahkan ketika seseorang itu memperoleh mukjizat, memperoleh mungkin mereka itu biasanya orang-orang yang dia lupa sama Tuhan akan merasa bahwa ini karena kepandaianku, ini sempat terwujud dalam sebuah ayat, itu karena kepintaranku. Jadi teman-teman kalau mungkin merasa seperti itu, atau mungkin melihat orang yang mungkin tadinya mungkin anak bodoh segala macam, tiba-tiba mungkin jadi mualaf, jadi sok pinter, sok agamis atau segala macam, atau bahkan sangat seolah-olah tuh sangat tahu konspirasi dunia, seolah-olah tuh tahu semua hal gaib, padahal itu sesuatu yang dikit, dan sebenarnya itu adalah ujian ya teman-teman. Makanya sampai mereka akan melupakan siapa nih yang memberikan orang-orang seperti kita itu kehendak, siapa yang akan memberikan kita itu petunjuk, siapa yang memberikan kita itu sebenarnya rezeki. Bahkan orang-orang yang mungkin udah merasa dirinya sendiri tuh udah tahu cara memanifestasikan tahu cara memanifestasikan supaya sukses, supaya kayak dia akan merasa bahwa ini tuh semesta, dan biasanya orang-orang itu akan blunder sendiri dan akan merasa bahwa
Ini tuh nggak ada hubungannya sama Tuhan. Jadi seolah tuh semesta tuh suatu benda yang mati, yang terserah kamu mau mikir apa dan itu akan mengabulkan kamu. Enggak, padahal itu sebenarnya semua ada malaikat tersendiri ya teman-teman. Itu udah ada hadisnya. Makanya tetaplah sekalipun kita mengerti sedikit banyak dan sebenarnya itu pengetahuan sangat sedikit, jangan pernah merasa diri kamu pintar. Kamu harus pasrah dengan hal-hal yang kamu tahu, entah itu keimanan, entah itu pengetahuan tentang hal-hal yang mistik, entah itu mungkin kerejekian, entah kamu mungkin berhasil memanifestasikan sesuatu. Jangan terlalu berpikir bahwa ini karena kepintaranmu, karena banyak orang-orang sebelum kita di zaman-zaman Nabi yang lebih kaya, yang lebih pintar, lebih berwawasan, dia juga ngomong seperti itu ya. Teman-teman, kamu harus hati-hati dengan jebakan duniawi dan jebakan spiritual yang kamu merasa bahwa ini tuh kamu tuh pintar, ini kamu yang ini tuh cuman kamu, orang lain nggak bisa. Itu ada jebakan ya. Teman-teman harus ingat batas itu, dan kematian dan kemalangan. Entah kenapa aku ngomong kayak gitu, cuman gara-gara dari beberapa hari lalu udah mulai sering melihat FIP tentang orang yang mati di hutan, di kecelakaan maut segala macam, sampai orang-orang itu melupakan bahwa yang membuat kita itu celaka atau bahagia atau kita menderita atau gimana sukses atau bertransformasi menjadi better version of yourself, itu siapa kalau bukan Tuhan semesta alam dan melalui malaikat yang akan memberikan proses itu. Tapi cuma sedikit orang yang mengerti bahwa mereka itu ada ya teman-teman. Semoga obrolan ini bermanfaat. Ini jadi kayak ceramah agama. Tapi nggak apa-apa, kan itu juga sebagai penyampai ya. Kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan dan keimanannya, kan itu sering digaungkan ya teman-teman. Semoga obrolan ini bermanfaat. Dadah.